Pemirsa, Anda kini memasuki dialog yang terakhir dalam momentum memantapkan reformasi Polri. Tadi Bung Syarif tentang Kompolnas. Menjelaskan Kompolnas itu gimana berbuat supaya bertaring dia, supaya ada follow up-nya. Iya. Jadi maksud saya, kalaupun undang-undang sangat terbatas, karena dia hanya bisa membantu memberikan arah bijak atau dalam memberikan rekomendasi, misalnya tempat masyarakat mengeluh, mengadu. Oleh karena itu sudah wajib hukumnya, misalnya by design juga, kalau misalnya ada komplain masyarakat dan Kompolnas menyampaikannya ke kepolisian, ke Mabes misalnya, itu harus cepat direspons dan itu dia harus transparan. Selama ini jarang itu transparan. Oleh karena itu beberapa anggota Kompolnas memilih media untuk ngomong. Jadi dia berubah menjadi suatu power outside the system. Tapi Menko Polhukam sekarang ini kan cukup berpikir bagus sebetulnya dia orangnya. Ya seharusnya. Tetapi itu kemarin Kompolnas membuat suatu arah bijak kepolisian. Tetapi apakah itu grand strategi yang dikatakan pakar ahli? Staf ahli tadi itu, pakar Kartusius itu dibaca oleh Kapolri. Menurut teman-teman di Kompolnas tidak. Jadi ini juga yang perlu kita perhatikan karena itu perlu atau merupakan atau hanya sebagian, tetapi orang Kompolnas mengatakan agak kecewa gitu kan, karena seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini perlu kita perhatikan dengan baik. Oleh karena itu mungkin kedepannya kalau kita ingin berharap bahwa kita tidak bisa, kita pakai saja kejadian kenyataan yang sekarang terbuka ini sebagai momentum untuk perbaikan ke depan. Kalau sekarang partnership gimana mempergunakan momentum ini? Mau tambah uang lain atau mau fokusnya yang dibikin lebih efektif semua bantuan ini? Karena dulu Jepang juga bantu tuh. Masih sampai sekarang. Oleh karena itu mungkin saya pikir pertama bahwa di Mabes Polri itu semua rekomendasi yang dibikin oleh semua proyek atau program dan kepolisian itu perlu dilihat kembali dan dilaksanakan dengan baik. Itu salah satunya. Karena sebagian apa yang kita sumbangkan itu juga bukan sia-sia, karena sudah menjadi aturan Kapolri misalnya untuk human rights sudah menjadi aturan Kapolri. Dan beberapa hal yang lain itu juga sudah menjadi yang harus dilaksanakan oleh kepolisian. Oke, Bung Castorius, ini bagaimana nih betul-betul yang kita berikan judul kejadian yang begitu mengejutkan atau tidak mengejutkan kalau kita rasa ini, bagaimana caranya orang-orang yang pintar seperti Bung Castorius ini akan memanfaatkan supaya ini bisa kita perbaiki? Ya, ini sangat krusial statement Pak Dilon ini, sangat penting sekali karena saya melihat dan juga saya percaya bahwa perubahan Polri itu memang ada tekanan eksternal, tapi selagi memang semangat dan niat dari institusi dari dalam tidak ada, forget it. Konsep apapun kita tawarkan bagus. Tapi di antara yang muda ada nggak ini? Oh sangat, ya kan. Ini ada regenerasi di kepolisian, ya kan, sejak katakanlah mulai dari 2002 dan sisa-sisa yang disebut dengan quote-unquote itu lama itu tinggal istilahnya itu satu periode. Periode ke depan itu 78 sudah akan memimpin sampai 80-90. Jadi di situ saya kira perubahannya. Tetapi lihat di sini kalau saya katakan polisi ini gambaran dari sebuah katakanlah sampel dari sebenarnya situasi reformasi kita juga di Indonesia ya. Nah, bisa kita lihat inilah miniaturnya begitulah. Ketika terjadi begitu plang, lalu tiba-tiba dia harus adjusted terhadap lingkungannya dan juga dia terjebak kepada berbagai macam masalah. Yang penting di sini sebenarnya adalah bahwa bahwa polisi berubah itu bukanlah tugas dan mandat polisi sendiri, harus ada stakeholder yang lain-lain. Selama ini polisi berkooperasi tidak dalam vakum politik, tidak dalam satu steril di mana dia bisa membawakan dirinya, menciptakan dirinya seperti dia mau, begitulah kan. Nah, ada aspek politik dari DPR, ada aspek dari presiden, ada aspek dari masyarakat dan segala macam. Di mana sebenarnya untuk menghadapi situasi ini saja ini agak susah ya. Apalagi kalau kita masuk dalam leadership dan segala macam. Nah, otomatis di sini yang kita inginkan ya dan segera lakukan dan belajar dari kasus Gayus, kasus Cicawaya adalah seperti yang dikatakan Kapolri, kroyok reserse. Artinya ini adalah tagline dari Kapolri untuk mengatakan, mari kita obok-obok agar kita overhaul
reserse ini. Nah, di sini sebenarnya sudah ada signal di mana karena reserse ini yang paling vital dan disinilah titik kulminasi dari seluruh power daripada polisi itu. Nah, otomatis di sinilah sebenarnya abuse of power ada di situ. Bagaimana caranya? Pertama adalah saya bilang dulu yang namanya unit-unit yang ada di reserse ini selalu itu hanya mengikuti pada kitab KUHP kita. Eksus misalnya, kejahatannya lalu kejahatan perbankan, asuransi, perpajakan, dan lalu money laundering, kasus yang lalu turun lagi hanya 3 penyidik segala macamnya. Sementara lingkungan di sekitar yang bentuk kejahatan-kejahatan perbankan seperti ini berubahnya sangat cepat sekali, ya kan? Nah, oleh karenanya di sini sebenarnya saya katakan antara penyesuaian struktur organisasi yang membina fungsi penyidikan ini harus agak sedikit mempunyai adaptasi terhadap lingkungan global yang sudah bisa berubah, gitu lah kan? Ya, kalau kita lihat gimana caranya ini? Dulu saya pernah katakan ini yang belum disentuh, sehingga kalau saya katakan kalau Anda datang ke Mabes, lihat yang sekarang lagi rame Dir 2 ekonomi khusus, masuk satu persatu ada pusat cybercrime, kenakalan remaja ini segala macam. You lihat di situ file begitu banyaknya modus kejahatan dan segala macam. Tetapi kalau kita lihat bagaimana adaptasi daripada unit-unit ini terhadap tantangan itu, ada gap.